Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang masdar soreh dan masdar muawwal. Apa itu masdar soreh dan apa itu masdar muawwal? Selain itu juga telah dibahas tentang bagaimana cara mentakwil masdar, yaitu bagaimana cara merubah masdar muawwal ke dalam bentuk masdar soreh. Berikut juga telah dipaparkan contoh-contoh di dalam pentakwilan masdar. Namun, di dalam contoh-contoh yang telah dipaparkan sebelumnya, i'rab dari masdar muawwal tersebut seolah-olah hanya nasab saja, yaitu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Padahal sebenarnya i'rab dari masdar muawwal itu tidak hanya nasab dan tidak hanya berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dengan demikian, kedudukan i'rab daripada masdar muawwal itu bisa dalam keadaan rofa, bisa dalam keadaan nasab, ataupun bisa dalam keadaan jer. Sebagaimana i'rab yang terjadi pada masdar soreh. Dalam kedudukan apa saja masdar muawwal tersebut? Yang pertama, ada kalanya masdar muawwal itu dalam kedudukan sebagai mubtada. Sehingga i'rab daripada masdar muawwal itu nantinya akan dirofakkan. Contohnya seperti lafaz wa an tasumu khairun lakum. Wa an tasumu khairul lakum. Wa an tasumu adapun berpuasanya kalian khairun ialah lebih baik lakum bagi kalian. Di sini kita perhatikan lafaz antasumu. Ini adalah masdar muawwal yang berkedudukan sebagai mubtada, sehingga secara keseluruhan antara huruf masdar dan jumlah yang terletak setelahnya itu i'rabnya adalah rofa. Namun untuk bentuk fiilnya di sini i'rabnya dinasobkan sebab dimasukin oleh an, di mana an ini termasuk daripada amil nasab. Sehingga tasumu secara fiil dia itu nasab sebab an, dan tanda nasabnya di sini dengan membuang huruf nun yang ada di akhir. Jadi asalnya adalah tasumuna karena termasuk af'alul khamsah. Selanjutnya karena dimasukin oleh amil nasab, maka tasumu ini pun dinasobkan dengan tanda i'rab berupa membuang huruf nun. Jadilah wa antasumu. Namun secara keseluruhan ini berkedudukan sebagai mubtada, yaitu harus dirofakkan. Takwil masdarnya bagaimana? Maka sebagaimana tadi, yaitu yang pertama kita cari bentuk masdar daripada lafaz tasumu yang berasal dari lafaz soma. Soma yasumu sauman atau siam. Ini adalah bentuk masdarnya. Selanjutnya kita cari domer yang terkandung di dalam lafaz tasumu. Domernya adalah berupa wawu jamak. Maka wawu jamak ini kita rubah kepada bentuk domer mutasil yang majrur, yaitu berupa domer jamak, jamak mudzakkar. Selanjutnya karena huruf mudhorahnya menggunakan huruf ta yang menunjukkan mana mukhatab di sini, maka domer yang terkandung di dalamnya adalah domer jamak mudzakkar mukhatab, sehingga domer yang terkandung di sini adalah domer antum. Selanjutnya domer antum ini kita rubah menjadi bentuk domer mutasil yang dalam keadaan majrur, yaitu akan berubah menjadi kum. Maka mengatakan wa antasumu sama dengan mengatakan bentuk masdar sorehnya, yaitu siyamukum. Jadi di sini dirofakan karena berkedudukan sebagai mubtada. Wa antasumu mubtada, maka di sini bentuk masdar sorehnya adalah siyamukum. Siyamukum khairul lakum. Adapun berpuasanya kalian khairun ialah lebih baik lakum untuk kalian. Ini adalah kedudukan i'rab yang pertama, yaitu berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian yang kedua, ada kalanya berkedudukan sebagai khobar. Baik sebagai khobar mubtada, khobar daripada kana, ataupun khobar daripada inna. Maka dengan demikian,
kedudukan i'rabnya pun disesuaikan dengan khobar apakah ini. Apakah khobar mubtada, maka i'rabnya pun rofa. Apakah khobar daripada kana dan saudara-saudaranya, maka i'rabnya pun nasab. Apakah itu khobar daripada inna, maka i'rabnya pun rofa. Kita ambil contoh. Seperti al-ghibatu an tadhkura akhaka bima yakrahu. Al-ghibatu, adapun ghibah itu, antadhkura, ialah membicarakan siapa kamu, akhaka, kepada saudaramu, bima, dengan sesuatu, yakrahu, yang membenci siapa akhaka. Ghibah itu adalah membicarakan saudaramu dengan hal-hal yang dia benci. Di sini kita perhatikan lafaz antadhkura. Lafaz antadhkura ini adalah masdar muawwal, di mana terdapat huruf masdar yang berupa an dan selanjutnya setelahnya terdapat jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Antadhkura ini adalah masdar muawwal yang berkedudukan sebagai khobar daripada mubtada, sehingga i'rabnya pun dirofakan. Namun manakala di sini terdapat inna, innal ghibata, maka ini adalah sebagai khobar daripada inna dan i'rabnya pun adalah rofa. Namun manakala di sini terdapat kanatil ghibatu, maka antadhkura ini adalah merupakan khobar daripada kanat yang i'rabnya pun dinasobkan. Jadi pada intinya antadhkura di sini berkedudukan sebagai khobar. Bagaimana takwil masdarnya atau cara merubahnya kepada bentuk masdar soreh? Maka caranya adalah yang pertama kita cari bentuk masdar daripada lafaz tadhkura di sini, yaitu bentuk masdarnya adalah lafaz dzikrun, dzakara yadhkuru dzikrun. Selanjutnya kita cari bentuk domer yang terkandung di dalam lafaz tadhkura. Domernya adalah berupa domer anta. Selanjutnya domer anta ini kita rubah menjadi domer mutasil yang majrur, yaitu berupa domer ka. Maka antadhkura akan berubah menjadi dzikruka. Jadi bisa dzikruka, bisa dzikroka, tergantung kedudukan i'rabnya. Kalau di sini sebagai khobar mubtada, maka di sini akan dibaca dzikruka. Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu. Atau innal ghibata dzikruka akhaka bima yakrahu. Atau kanatil ghibatu dzikraka akhaka bima yakrahu. Ini adalah posisi yang kedua, yaitu sebagai khobar. Kemudian yang ketiga, ada kalanya berposisi sebagai fa'il. Contohnya seperti lafaz sarroni an turafiqoni. Sarro, membahagiakan, ni, kepadaku, anturafiqoni, apa, menemani siapa kamu, ni, kepadaku. Aku senang engkau menemaniku. Di sini kita perhatikan lafaz anturafiqoni. Lafaz anturafiqo ini adalah masdar muawwal yang posisi i'rabnya sebagai fa'il. Otomatis di sini i'rabnya pun adalah rofa. Maka untuk mentakwil masdarnya kita cari bentuk masdar daripada lafaz turafiqu. Rofaqo yurafiqu murafaqatan. Jadi murafaqah. Murafaqatun. Selanjutnya kita cari domer yang terkandung di dalam lafaz turafiqu. Domernya itu adalah anta, yang nantinya akan dirubah menjadi domer mutasil yang majrur menjadi domer ka. Jadi murafiqah tuka. Di sini dirofakan karena masdar muawalnya berkedudukan sebagai fa'il. Selanjutnya di sini terdapat domer mutasil yang dalam keadaan nasab. Maka domer ini pun akan dirubah menjadi domer munfasil yang nasab pula, yaitu menjadi iya ya. Jadi sarroni murafaqatuka iya ya. Sarro, membahagiakan, ni, kepadaku, murafaqatuka, apa, menemaninya kamu, iya ya, kepada diriku.
Ini yang berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian yang keempat, ada kalanya berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kita ambil contoh, seperti lafaz yukramu an tazuroni. Yukramu dimuliakan. Antazuroni apa mengunjunginya kamu ni kepadaku. Berkunjungnya kamu kepada diriku itu suatu hal yang dimuliakan. Di sini lafaz antazuro berkedudukan sebagai naibul fa'il daripada lafaz yukromu. Maka di sini i'rabnya pun adalah rofa. Bentuk takwil masdarnya adalah kita cari bentuk masdar daripada lafaz tazuru, yaitu ziyarah. Zaro yazuru ziyarotan. Selanjutnya kita cari dhamir yang terkandung dalam lafaz tazuru, yaitu dhamir anta yang nantinya akan berubah menjadi dhamir ka, maka menjadi ziyarotuka, dibaca rofa sebagai naibul fa'il. Selanjutnya di sini terdapat dhamir muttasil yang mansub, maka dhamir ini akan dirubah menjadi dhamir munfasil yang mansub, yaitu lafaz iya ya. Yukramu antazuroni ketika ditakwil masdar menjadi yukramu ziyaratuka iya ya. Kemudian yang kelima, ada kalanya berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz uhibbu an aqra'al Quran. Uhibbu aku senang an aqra'a kepada membaca siapa aku Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Aku senang membaca Al-Qur'an. Di sini kita lihat lafaz an aqra'a berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafaz uhibbu. Maka di sini pun i'rabnya adalah nasab. Takwil masdar daripada lafaz an aqra'a adalah yang pertama kita cari bentuk masdarnya, yaitu lafaz qiraah. Karena dhamir yang terkandung di dalam lafaz aqra'a ini adalah ana, sementara dhamir yang terkandung dalam lafaz fiilnya yaitu uhibbu itu ana, karena sama, maka di sini tidak perlu meletakkan dhamir yang terkandung di dalam lafaz aqra'a. Kenapa? Karena memang sudah sama. Maka cukup mengatakan bentuk masdarnya saja. Jadi uhibbu qira'atan. Selanjutnya, lafaz Al-Quran ini kita jadikan sebagai mudhof ilaihnya, sehingga nantinya akan berubah menjadi uhibbu qira'atal Qur'ani. Uhibbu an aqra'al Qur'ana sama dengan mengatakan uhibbu qira'atal Qur'ani. Aku senang membaca Al-Quran. Qira'ata dinasobkan karena bentuk masdar muawalnya di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih yang i'rabnya pun harus nasab. Maka dibacalah qira'atal Qur'ani. Kemudian yang terakhir ada kalanya masdar muawwal itu berposisi sebagai majrur, yaitu lafaz yang diijarkan. Contohnya seperti lafaz ijlis kama jalasal alim. Ijlis, hendaklah duduk siapa kamu, kama jalasal alim, seperti duduknya orang alim. Di sini kita perhatikan lafaz kama jalasal alim. Terdapat huruf ma yang merupakan salah satu daripada huruf masdar dan setelahnya terdapat jumlah fi'liyah. Maka ini pun masuk dalam kategori masdar muawwal. Cara takwil masdarnya sama dengan ketika huruf masdarnya berupa an, yaitu dengan cara merubah bentuk masdar dari lafaz jalasa, yaitu berupa lafaz julus. Selanjutnya, karena memang lafaz jalasa di sini tidak mengandung dhamir,
Maka di sini pun tidak perlu diberi domer. Karena majalasa ini dalam keadaan jer yang diijarkan oleh huruf jerma, maka di sini pun dibaca jer pula. Jadi mengatakan ijlis kama jalasal alim sama dengan mengatakan kajulusil alim. Di mana nantinya lafaz al-alim ini pun dibaca jer sebagai mudhof ilaihnya. Jadi ijlis hendaklah duduk siapa kamu kama jalasa sebagaimana duduk al-alimu siapa orang alim. Jadi pada lafaz jalasa di sini tidak terkandung domer, maka takwil masdarnya secara langsung ijlis kajulusil alimi seperti duduknya orang alim. Ini adalah cara mentakwil masdar dari masdar muawwal menjadi masdar soreh. Demikianlah pembahasan tentang hukum dari masdar muawwal, di mana hukum daripada masdar muawwal tidak hanya dinasobkan saja, namun juga memiliki hukum yang berbeda-beda, tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Selanjutnya kita akan bahas pada pembahasan berikutnya tentang huruf-huruf masdaria dan cara untuk mentakwil masdar dengan masing-masing huruf masdar tersebut. Silahkan untuk dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.